Salam Bapak Ibu PAUD dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Jekliani Anggli Walman dengan MPM 23105008. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan anak usia dini tingkat 2 semester 4. Ibu pendidik PAUD dimanapun berada, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya membagikan pengetahuan dan pengalaman saya tentang pelaksanaan instrumen supervisi pembelajaran di lingkungan pendidikan anak usia dini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan PAUD dimanapun berada, langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara penyusun instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Yang pertama, aspek yang dinilai. Yang kedua, skor 1, 2, dan 3. Keterangan dari 1, 2, dan 3. Angka 1 tidak, angka 2 cukup, angka 3 baik. Kebetulan kami sudah supervisi salah satu guru kami, yaitu Ibu Francisca Natalia Murni. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada saat mana menggunakan angka 1, 2, dan 3. Yang pertama, A. Kegiatan pembuka pembelajaran. Aspek yang dinilai. 1. Melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran seperti salam pembuka dan doa bersama. Di sini di mana saya melihat Ibu Francisca Natalia Murni kemarin sudah sesuai instrumen yang saya buat. Di sini saya memberikan keterangan 3, yaitu skor baik. Terus yang kedua, melakukan presensi. Di sini saya memberikan skor 3 karena sudah diterapkan. Yang ketiga, melakukan senam atau gerakan bebas, di mana sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru mengajak anak untuk melakukan senam atau gerakan bebas supaya anak lebih semangat untuk memulai pembelajaran. Di sini saya juga memberikan skor baik karena Ibu Francisca Natalia Murni sudah menerapkannya. Terus yang keempat, menyampaikan tema pembelajaran, di mana sebelum pembelajaran kegiatan inti, guru menyampaikan tema terlebih dahulu. Contohnya itu, temanya itu buah-buahan, subtemanya buah jeruk. Di sini saya memberikan skor nilai 3, yaitu baik. Terus yang kelima itu, menghubungkan kegiatan dengan pengalaman anak, di mana meningkatkan makna pembelajaran. Guru mengaitkan kegiatan dengan pengalaman nyata yang dialami anak. Misalnya itu bertanya kepada anak-anak, kalian pernah makan buah jeruk di rumah kah? Dengan bertanya seperti itu, anak-anak akan merasa lebih dekat dengan materi dan mudah dipahaminya. Terus yang keenam, guru mengajak anak menyanyikan lagu sesuai tema kegiatan. Misalnya itu, guru mengajak anak untuk menyanyikan lagu tentang buah-buahan. Itu juga bisa membantu anak untuk mengingat tentang tema yang dipelajari saat kegiatan pembelajaran. Di sini saya memberikan skor baik karena sudah diterapkan kemarin oleh Ibu Francisca Natalia Murni. Terus yang ketujuh, pemberian motivasi awal. Contohnya itu memberikan semangat kepada anak-anak dan memberikan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran. Di sini juga saya memberikan skor tidak, karena kemarin Ibu Teni tidak memberikan motivasi kepada anak-anak sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, membicarakan peraturan bermain, di mana guru menjelaskan ragam bermain terlebih dahulu, bagaimana cara bermain supaya anak bisa dapat bermain dengan baik dan mendukung perkembangan mereka. Terus yang ke-B, kegiatan inti pembelajaran, aspek yang dinilai. Yang pertama, menjelaskan ragam main. Guru
Menjelaskan terlebih dahulu cara bermain supaya anak bisa dapat bermain dengan baik dan mendukung perkembangan mereka. Di sini saya memberikan skor nilai 3 yaitu baik karena Ibu Francisca Natalia Murni sudah menerapkannya. Terus yang kedua, mengkaitkan materi dengan pengalaman yang relevan dengan realitas kegiatan anak. Berarti, guru menyampaikan pembelajaran yang menghubungkan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak. Hal ini membantu anak memahami dan menghayati apa yang dipelajarinya, karena sesuai dengan apa yang pernah dialami atau dilihat anak di lingkungan sekitar. Jadi di sini saya memberikan skor nilai baik juga karena Ibu Francisca Natalia Murni sudah menerapkannya. Yang ketiga, melakukan observasi kegiatan anak. Di sini saya memberikan skor 1 yaitu tidak karena Ibu Francisca Natalia Murni tidak menerapkannya. Terus yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan anak. Berarti guru menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat, usia, dan kemampuan serta karakteristik perkembangan setiap anak. Di sini saya memberikan skor baik yaitu 3 karena sudah diterapkan. Terus yang kelima, melaksanakan pembelajaran secara berurutan. Di sini juga saya memberikan skor nilai 3 karena sudah diterapkan. Yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana sebelum memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu guru harus menggunakan bahasa yang baik dan benar supaya anak bisa memahami apa yang dipelajari. Sedangkan yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dilokasikan. Di sini juga saya memberikan skor nilai baik yaitu 3. Yang kedelapan, kemampuan dalam mengelola kelas. Di sini juga saya memberikan skor baik karena sudah diterapkan. Yang kesembilan, kemampuan dalam merespon anak. Di sini juga saya memberikan skor baik juga. Yang ke-10, kemampuan mengkoordinasi anak. Di sini juga saya memberikan skor baik yaitu 3 karena sudah diterapkan. Yang ke-11, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini guru harus memberikan atau mengarahkan anak memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak lebih semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini juga saya memberikan skor nilai baik karena sudah diterapkan. Yang ke-12, melibatkan anak dalam memanfaatkan media. Berarti, guru tidak hanya menggunakan media sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga mengajak anak aktif berinteraksi dengan media tersebut. Anak menyentuh, mencoba, mengamati, menyusun, dan mengeksplorasi media secara langsung dalam proses pembelajaran. Tujuan dan manfaatnya itu meningkatkan keterlibatan anak. Anak tidak hanya menjadi pendengar atau penonton, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, terus merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas anak terdorong untuk mengeksplorasi, bertanya, dan mencoba sesuatu dari media yang digunakan. Terus yang ke-13, memberikan penilaian yang sesuai dengan capaian anak, yang dimana guru menilai perkembangan anak berdasarkan apa yang telah dicapai oleh anak, bukan dibandingkan dengan anak lain atau standar yang terlalu tinggi. Dalam pendidikan anak usia dini, penilaian bukan bertujuan mencapai siapa yang terbaik, tetapi untuk mengetahui kemajuan masing-masing anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Di sini saya memberikan skor tidak, yaitu 1 karena Ibu Francisca Natalia Murni tidak menerapkannya dalam melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Terus yang ke-14, memberikan tugas sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Di sini saya memberikan skor tidak juga karena Ibu Francisca Natalia Murni tidak memberikan tugas setelah kegiatan pembelajaran. Jadi saya memberikan skor tidak. Terus yang ke-C, kegiatan penutup pembelajaran. Aspek yang dinilai, yang pertama,
mendiskusikan kegiatan yang telah dilakukan anak. Berarti guru mengajak anak untuk mengulas kembali apa saja yang telah mereka lakukan, rasakan, dan pelajari selama kegiatan pembelajaran hari itu. Tujuan mendiskusikan kegiatan di akhir pembelajaran, membantu anak mengingatkan kembali pengalaman belajarnya. Anak belajar merefleksikan kegiatan yang mereka ikuti sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Terus yang kedua, di sini saya memberikan skor baik karena Ibu Francisca Natalia Murni sudah menerapkannya dalam kegiatan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Jadi saya memberikan skor baik. Terus yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi refleksi terhadap kegiatan pembelajaran untuk merenungkan, mengevaluasi dan menilai kembali pelaksanaan pembelajaran oleh guru untuk mengetahui apa yang berhasil, kurang berhasil, dan perlu diperbaiki pada kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi di sini saya memberikan skor tidak karena Ibu Francisca Natalia Murni tidak menerapkannya. Jadi saya memberikan skor tidak, yaitu 1. Terus yang ketiga, melakukan doa penutup. Di mana setelah kegiatan inti pembelajaran atau kegiatan penutup, guru harus mengajak anak untuk melakukan doa penutup sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi guru mengajak anak untuk berdoa. Di sini kemarin Ibu Francisca Natalia Murni sudah menerapkannya. Jadi saya memberikan skor nilai baik, yaitu 3. Terus yang keempat, melakukan ice breaking, di mana sebelum anak-anak pulang ke rumah mereka masing-masing, terlebih dahulu mereka melakukan ice breaking dulu supaya mereka semangat saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi di sini saya memberikan skor baik karena sudah diterapkannya. Jadi saya memberikan skor baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang cara penyusunan supervisi di PAUD. Jadi sekarang saya akan menjelaskan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran. Yang pertama adalah cover, di mana covernya terdapat tahun pembelajaran, logo PAUD, nama kepala sekolah, serta jabatan, alamat sekolah, dan email sekolah. Terus kata pengantar, terus di daftar isinya bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, kedua landasan hukum, ketiga tujuan. Bab 2 pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang kedua, jadwal supervisi pembelajaran. Yang ketiga, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi. Yang keempat, instrumen yang digunakan dalam supervisi. Yang kelima, pendekatan supervisi. Yang keenam, teknik supervisi. Yang ketujuh, pelaksanaan supervisi. Terus bab 3, hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi hasil supervisi. Yang kedua, laporan tindak lanjut hasil supervisi. Terus bab 4, kesimpulan. Terus di bab 1-nya pendahuluan A, latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal yang sangat menentukan perkembangan karakter, kognitif, emosional, sosial, dan motorik anak. Di usia yang begitu kritis, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan belajar, sehingga pembelajaran yang terancana dan terpadu secara efektif akan memberikan dampak positif jangka panjang. Oleh karena itu, pelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dalam PAUD harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pimpinan lembaga pendidikan. Supervisi pelaksanaan pembelajaran
merupakan salah satu upaya strategi untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar belajar sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan usia dini yang holistik. Melalui supervisi, kepala sekolah dan tim pendidik dapat mengevaluasi secara menyeluruh metode, media, serta interaksi yang terjadi di ruangan kelas. Pengawasan yang terstruktur akan membantu mengidentifikasi keunggulan dan kendala yang dihadapi guru, sehingga dapat segala dilakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu, supervisi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran umpan balik konstruktif yang mendukung perkembangan profesionalisme guru. Lebih jauh lagi, laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran PAUD ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola program pendidikan. Dengan adanya laporan yang mendetail, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan orang tua serta masyarakat terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan. Kebijakan dan strategi tindak lanjut yang dihasilkan dari proses supervisi juga menjadi sarana perencanaan strategi untuk perkembangan lembaga pendidikan anak usia dini ke depan. Melalui evaluasi yang komprehensif, setiap anak mendapat stimulasi dan dukungan yang sesuai dengan kompetensi. Setiap anak mendapatkan stimulasi yang dukungan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka secara optimal. Terus yang ke B, landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Anak. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Yang ke-C, tujuan. Yang pertama, evaluasi proses pembelajaran. Laporan harus menilai cara penerapan metode pembelajaran, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas di kelas. Yang kedua, identifikasi potensi dan tantangan. Dengan mengevaluasi pembelajaran, dapat mengidentifikasikan kekuatan yang perlu dipertahankan serta kelemahan dengan memerlukan perhatian khusus. Yang ketiga, pemberian umpan balik untuk mengembangkan profesional guru. Laporan supervisi sebaiknya memuat masukan yang konstruktif bagi para pendidik. Yang keempat, rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Berdasarkan temuan observasi, laporan mengajukan rekomendasi konkret untuk perbaikan. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Tujuan laporan juga untuk menunjukkan pertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, monitoring perkembangan anak. Laporan supervisi tidak hanya menilai proses pembelajaran, tetapi juga mengamati dampak terhadap perkembangan anak. Yang ketujuh, dasar untuk perencanaan strategi sekolah. Data dan temuan yang didapat dari supervisi pembelajaran dapat digunakan sebagai pijakan dan merancang kebijakan dan program perkembangan sekolah. Terus, bab 2, pelaksanaan program supervisi pembelajaran. A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran.
sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi kepala sekolah di PAUD Sukagembira sebanyak 1 kali dalam 1 semester untuk setiap orang guru di sekolah kami. Alasan saya memilih 1 kali dalam 1 semester karena memberikan ruang bagi guru untuk menerapkan perbaikan secara menyeluruh selama 1 siklus pembelajaran, hingga evaluasi yang dilakukan dapat mencerminkan perubahan yang nyata. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan evaluasi yang holistik atas keseluruhan proses pembelajaran sesuai dengan siklus kurikulum, mengoptimal penggunaan sumber daya, dan mengurangi tekanan berlebihan pada guru. Dengan demikian, supervisi semester memberikan keseimbangan antara evaluasi yang mendalam dan pelaksanaan pembelajaran yang kondusif dan inovatif. Terus yang ke B, jadwal supervisi pembelajaran. Jadwal supervisi pembelajaran dirancang berdasarkan jadwal pembelajaran guru tatap muka di kelas melalui hari Senin sampai dengan Sabtu. Dalam 1 hari sebagai kepala sekolah, saya hanya mampu mensupervisi guru di sekolah antara 2 jam pembelajaran untuk 1 orang guru atau sampai dengan 4 jam pembelajaran untuk 2 orang guru. Jadwal supervisi yang telah dilaksanakan di PAUD kami pada tanggal 6 bulan 5 2025 dan nama guru Francisca Natalia Murni pada usia 5-6 tahun dengan tema buah-buahan dan subtema buah jeruk. Yang ke C, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjungi untuk disupervisi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya kepada guru tersebut diinformasikan 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. Yang ke D, instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Instrumen supervisi yang digunakan tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Terus E, pendekatan supervisi pembelajaran. Pendekatan supervisi pembelajaran kepada guru yang saya laksanakan sebagai kepala sekolah menggunakan 2 cara, yaitu pendekatan langsung, artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, sedangkan pendekatan tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi. Yang ke F, teknik supervisi pembelajaran. Teknik supervisi pembelajaran artinya alat, instrumen, skenario yang saya gunakan dalam pelaksanaan instrumen atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dengan guru yang akan supervisikan. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam supervisi adalah dialog, diskusi, kunjungan kelas, bimbingan teknis. Yang ke G, pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Sukagembira. Supervisi pembelajaran di PAUD Sukagembira disesuaikan dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Terus bab 3, hasil dan laporan serta tindak lanjut. Hasil supervisi pembelajaran di PAUD Sukagembira. A. Evaluasi hasil supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Rekapitulasi hasil supervisi akademik tahun pembelajaran 2025-2026. Nama guru Francisca Natalia Murni. Kelompok B, hasil skor saya memberikan skor 80 karena guru
telah menunjukkan kompetensi yang cukup dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema. Rencana kegiatan telah mencakup komponen penting seperti tujuan pembelajaran, alat dan bahan, serta alur kegiatan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan peningkatan. Tindak lanjut, berdasarkan hasil supervisi yang telah dilakukan, Guru Francisca Natalia Murni menunjukkan performal sangat baik dalam mengelola kegiatan pembelajaran, termasuk penyusunan kegiatan pembuka, inti, dan penutup sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Guru juga menunjukkan kemampuan dalam mencapai suasana pembelajaran yang menyenangkan serta menggunakan media pembelajaran secara efektif. B. Laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Dari hasil supervisi, maka dibuat laporan dan tindak lanjut. Pada laporannya diketahui bahwa guru mendapatkan nilai yang amat baik dengan menggunakan instrumen guru, dengan menggunakan laporan guru. Demikian pula hasil tersebut maka ditindaklanjut dengan cara jika nilai guru amat baik bisa lebih meningkatkan prestasinya agar semakin sempurna, sedangkan mendapatkan nilai cukup atau kurang diikuti serta dalam pembina di tingkat sekolah. Bab 4. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dari seluruh laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Sukagembira tahun pembelajaran 2025-2026 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi pembelajaran telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah disepakati antara kepala sekolah dan guru. Supervisi dilaksanakan secara langsung melalui kunjungan kelas serta melalui pendekatan komunikatif dan dialogis. Instrumen supervisi yang digunakan telah mencakup pada standar proses sesuai Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 yang mencakup aspek-aspek penting dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup pembelajaran. Evaluasi terhadap proses pembelajaran menunjukkan bahwa guru yang disupervisi, khususnya Francisca Natalia Murni, telah menunjukkan performal yang baik dan menyusun dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip PAUD yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Pendekatan dan teknik supervisi yang digunakan seperti diskusi, dialog, dan bimbingan teknis mampu memberikan umpan balik konstruktif kepada guru sebagai bagian dari perkembangan profesional berkelanjutan. Tindak lanjut dari hasil supervisi dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan penghargaan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Guru dengan capaian sangat baik diberikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, sementara yang masih perlu meningkatkan diarahkan untuk mengikuti pembina lebih lanjut. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan PAUD dimanapun berada, itu saja penjelasan saya terkait cara penyusunan supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya sangat bermanfaat. Salam, terima kasih.